Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia dan nikmat. Dengan nikmatnya itu kami dapat menyelesaikan tugas video kami pada kali ini. Salawat dan salam kita kirimkan kehadirat Allah ke atas junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam dari lembah kehinaan menuju puncak kejayaan. Adapun pada video kali ini kami akan memaparkan materi tugas kami, yakni sistem koordinat langit, geometri bola, koordinat geografis dan horizontal, dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Raswan Syarif MSc, dengan anggota kelompok Muhammad Ari Maulana dengan saya sendiri, dan Nur Haslina Sani, kemudian Diandra Melani Putri, kemudian Astri Widari, lalu Nurul Aulia, dan Nur Asida. Baiklah, kami akan membacakan materinya. Yang pertama, tata koordinat langit. Tata koordinat adalah aturan untuk memetakan posisi, sehingga tata koordinat membicarakan pemetaan posisi benda langit. Berdasarkan posisi yang diketahui, kita dapat memperoleh informasi turunannya. Sebagai contoh, ketika kita tahu posisi kedua kota, kita bisa mencari jarak kedua kota tersebut. Jika kita tahu posisi suatu bintang, kita bisa mendapatkan informasi tentang jam berapa bintang itu terbit dan terbenam. Selanjutnya, bola langit. Bola langit adalah perluasan dari bola bumi sampai radius tak terhingga, sehingga bintang dan objek lainnya tak akan menempel di bola langit tersebut. Bintang-bintang dianggap mengitari bumi di bola langit. Lalu lingkaran besar. Lingkaran besar adalah lingkaran yang berpusat di pusat bola langit. Contohnya lingkar bujur dan ekuator di bumi. Kemudian lingkaran kecil. Lingkaran kecil adalah lingkaran yang pusatnya tidak berimpit dengan pusat bola langit. Contohnya garis lintang, kecuali lintang 0 derajat. Selanjutnya, pada tata koordinat benda langit ada lingkaran-lingkaran besar, yaitu lingkaran-lingkaran yang berpusat di pusat bola dan lingkaran-lingkaran kecil yang pusatnya tidak pada pusat bola, melainkan berpusat pada satu garis yang melalui pusat bola. Semua sistem koordinat benda langit mempunyai dua titik kutub. Semuanya menggunakan lintang dan bujur sebagai penentu posisi benda langit. Perbedaannya titik-titik dan lingkaran yang digunakan, yakni lingkaran bujur semuanya merupakan lingkaran besar, kecuali satu lingkaran lintang yang berbagi bola menjadi dua sama besar. Sedangkan lingkaran lintang semuanya merupakan lingkaran kecil. Akan melanjutkan materi yaitu 10 rasi bintang. Yang pertama yaitu Ursa Major. Major memiliki arti beruang besar. Rasi bintang ini memang terkenal di sebagian budaya di dunia dan sering dikaitkan dengan sejumlah mitos. Yang kedua yaitu Ursa Minor. Ursa Minor ini sering disebut sebagai beruang kecil. Ursa Minor juga cukup terkenal karena pada susunan rasi bintangnya terdapat Polaris, yaitu bintang utara yang sering digunakan sebagai petunjuk arah bagi pelaut. Yang ketiga yaitu Cassiopeia. Rasi bintang ini mudah kita lihat di penghujung malam pada musim gugur atau awal musim dingin. Yang keempat yaitu Siganus, yang memiliki arti angsa. Siganus ini bisa dilihat secara jelas di langit malam sepanjang musim panas dan gugur di belahan bumi bagian utara. Orion merupakan salah satu rasi bintang yang paling terang dan indah di langit malam. Letaknya berada di langit ekuator atau ekuator langit dan bisa dilihat di seluruh bagian bumi. Rasi bintang Orion ini tidak akan muncul bersamaan dengan rasi bintang Scorpio. Yang kelima yaitu Aquila, yang berarti elang. Rasi bintang Aquila ini terletak di langit bagian utara di dekat dengan ekuator langit. Yang ketujuh yaitu rasi bintang Pegasus. Diambil dari nama seekor kuda bersayap atau kuda putih
Sus ini merupakan rasi bintang terbesar ketujuh di langit yang letaknya berada di langit bagian utara. Yang kedelapan yaitu Canis Major yang memiliki arti anjing besar. Rasi bintang ini berbeda dengan rasi bintang lainnya karena salah satu rasi bintang yang letaknya di bagian selatan. Yang kesembilan yaitu Crux, merupakan rasi bintang kecil di antara 88 rasi bintang yang lain dan menjadi salah satu rasi bintang paling terkenal di langit selatan karena telah dijadikan acuan atau petunjuk arah sejak zaman dahulu. Yang ke-10 yaitu Hydra, yang merupakan rasi bintang terbesar di langit. Rasi bintang ini kebalikan dari Crux, yakni merupakan rasi bintang terbesar dan letaknya berada di langit bagian selatan. Selanjutnya, sistem tata koordinat langit terbagi dua, yaitu tata koordinat geografis dan tata koordinat horizon. Tata koordinat geografis ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu garis lintang atau garis horizontal dan garis bujur atau garis vertikal. Kemudian tata koordinat horizon terbagi menjadi 5, yaitu zenith, nadir, azimut, altitude, dan horizon. Adapun penjelasannya akan dijelaskan pemateri selanjutnya. Baik, saya akan membahas mengenai trigonometri bola. Trigonometri bola adalah teori yang membahas tentang hubungan antara sudut-sudut dan sisi-sisi sebuah segitiga bola, di mana sedikit berbeda dengan segitiga bidang datar. Dalam trigonometri bola atau geometri bola, alat yang digunakan yakni segitiga bola. Segitiga bola yakni segitiga yang dibentuk oleh 3 buah busur yang merupakan pembentukan bagian dari lingkaran besar. Perlu kita ketahui apa itu lingkaran besar. Lingkaran besar adalah lingkaran di permukaan bola hasil perpotongan bidang datar dengan bola tersebut dan melalui sebuah titik pusat bola. Adapun ciri-ciri atau sifat dari segitiga bola yakni yang pertama, sebagaimana kita ketahui, jumlah sudut dari segitiga bola kan 180 derajat, tetapi berbeda dengan segitiga bola ini. Sudutnya bisa lebih dari 180 derajat, tidak harus 180 derajat toh. Yang kedua, jarak sudut atau panjang busur antara lingkaran besar dan kutubnya adalah 90 derajat, yakni apabila kita menarik garis dari titik pengamat ke arah zenit sebesar 90 derajat dan begitupun ke titik nadir, tetapi ke titik nadir yakni digunakan min 90 derajat. Yang ketiga, panjang busur segitiga bola sama besarnya dengan yang berhadapan dengannya. Besar sudut segitiga bola diturunkan dalam sebuah rumus segitiga bola, yakni ada 4. Sebenarnya ada 4, tetapi hanya 2 rumus yang dianggap penting, yang dianggap penting dan sering digunakan, yakni yang pertama rumus kosinus. Rumus kosinus yakni cos A per sama dengan cos B kali cos C ditambah sin B kali sin C dikali cos A besar. Adapun rumus segitiga bola yang kedua yakni dan rumus sinus yakni sin A besar per sin A kecil sama dengan sin B per sin B kecil sin C besar per sin C kecil. Selanjutnya, adapun sudut bola. Sudut bola dibentuk dari 2 buah lingkaran besar dan atau busur lingkaran besar yang berpotongan. Bisa ditekankan di sini bahwa sudut bola dibentuk di lingkaran besar, bukan pada lingkaran kecil. Adapun rumus bola, sebelum itu diketahui
jari-jari berlambang R sama dengan diameter bagi 2. Diameter dilambangkan dengan D sama dengan 2 kali jari-jari. Pi sama dengan 22/7 untuk jari-jari kelipatan 7 dan pi 3,14 untuk jari-jari bukan kelipatan 7. Untuk mengetahui volume bola, rumusnya yaitu V sama dengan 4/3 dikali pi kali R pangkat 3, jari-jari pangkat 3. Adapun untuk mengetahui luas permukaan bola, yaitu yaitu L sama dengan 4 dikali pi dikali R pangkat 2. Selanjutnya untuk jari-jari, untuk mengetahui jari-jari bola yang diketahui volumenya, yaitu jari-jari sama dengan akar kuadrat L per 4 dikali pi. Adapun jari-jari, untuk mengetahui jari-jari yang diketahui luas permukaannya, yaitu jari-jari R sama dengan akar pangkat 3 dikali V per 4 dikali pi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tata koordinat geografis. Tata koordinat geografis bertujuan untuk memetakan suatu posisi di bumi. Karena memetakan posisi sebuah titik di permukaan bumi, kita gunakan bola bumi, bukan bola langit. Posisi suatu kota atau wilayah disebut dengan lintang dan bujur. Lintang diukur dari ekuator lintang 0 derajat ke arah kutub utara bernilai positif hingga 90 derajat lintang utara, atau ke arah kutub selatan bernilai negatif hingga 90 derajat lintang selatan. Sedangkan bujur geografis selalu tegak lurus dengan ekuator diukur dari garis meridian 0 yang melewati kota Greenwich di Inggris. Bujur barat 0 derajat sampai 180 derajat bujur barat diukur dari Greenwich ke arah barat hingga garis batas penanggalan internasional. Sedangkan bujur timur yaitu 0 derajat sampai 180 derajat bujur timur diukur ke arah timur. Selanjutnya garis bujur. Bujur geografis suatu tempat diukur pada lingkaran yang melalui tempat itu dari lingkaran bujur yang melalui kota Greenwich. Ke barat disebut bujur barat atau west, ke timur disebut bujur timur atau east. Kita bisa melihat gambar di situ, ada garis bujur yang seperti saya jelaskan. Selanjutnya garis lintang. Lintang geografis di suatu tempat diukur pada lingkaran besar yang melalui kutub bumi. Dari khatulistiwa bumi sampai tempat tersebut. Kita bisa melihat gambar, di situ ada kutub utara, garis bujur barat, garis lintang utara, garis bujur timur, garis khatulistiwa, garis lintang selatan, dan kutub selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam bentuk horizon. Yang pertama, horizon sejati, yaitu suatu bidang yang tegak lurus pada garis vertikal yang melalui pusat bumi. Yang kedua itu mat, yaitu bidang yang menyinggung bumi di mana pengamat berdiri. Yang ketiga yaitu horizon kuadrati, yaitu batas pandangan mata antara pertemuan langit dan bumi. Lingkaran dasar pada titik koordinat horizon yaitu lingkaran horizon yang terdiri dari azimut dan tinggi. Lingkaran horizon terdapat 4 titik, yaitu lingkaran timur, barat, utara, dan selatan. Tata koordinat horizon yaitu menetapkan benda langit relatif pada horizon. Adapun pengertian horizon yaitu lapisan bawah yang berbarengan dengan permukaan bumi dan laut, di mana horizon dijadikan oleh pengamat seolah-olah sebagai pijakan pada bola langit. Seperti yang kita lihat pada gambar, yaitu gambar tata koordinat horizon berdasarkan tata koordinat bola. Jika bintang berada di sebelah timur meridian, azimut diukur dari utara ke timur. Dengan demikian, angka azimut adalah antara 0 derajat sampai 180 derajat, ditambah dengan keterangan timur atau barat.
Ada juga astronom yang menggunakan cara lain untuk menyatakan azimut. Misalnya, diukur dari utara ke timur dari 0 derajat sampai 360 derajat. Digambar juga, titik bintang A diukur pada lingkaran besar yang melalui zenit dari horizon hingga bintang tersebut. Azimut diukur pada lingkaran besar dari titik utara ke timur dari horizon hingga proyeksi bintang horizon. Adapun manfaat tata koordinat horizon yaitu ketika kita berurusan dengan serapan cahaya bintang oleh atmosfer. Lingkaran tinggi atau lintang adalah tempat kedudukan benda langit yang mengalami serapan atmosfer yang sama. Selanjutnya yang terakhir yaitu respon Al-Quran mengenai tata koordinat langit. Yang pertama dalam Quran surah Al-Hadid ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbahallillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Dan yang kedua dalam Quran surah Yunus ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara naran wa qaddarahu manazila lita'lamu adad-as-sinina wal hisab. Ma qala Allahu dzalika illa bil haqq. Yufazzilul ayati liyaumi ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktunya. Allah tidak menciptakan yang demikian melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.